Hadirin jamaah rahimakumullah, beberapa hari belakangan ini media televisi kita, media cetak kita, kemudian juga media sosial kita itu dipenuhi, banyak diisi dengan berita pembunuhan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya dan anak tirinya. Yang membuat heboh adalah pembunuhan ini dilakukan dengan cara dibakar jenazahnya. Ketahuan kemudian dan ditangkap. Yang menarik adalah ada satu sesi interview bersama dengan pelaku, yaitu istrinya. Pelaku pakai jilbab, jilbabnya juga jilbab yang panjang, kita tahu jilbab yang syar'i, kira-kira begitu. Dan beliau ini bercerita tanpa ada perasaan menyesal sedikit pun. Nanti kalau mau cari masih ada rasanya videonya di berbagai media sosial. Yang menarik adalah ada kata-kata dia mengatakan, ini si istri ini mengatakan, cobalah anda ini jadi saya satu hari saja, gitu. Saya juga nggak mau melakukan ini, dia bilang begitu. Tapi kalau anda jadi saya satu hari nggak kuat, kira-kira begitu, ya, nggak kuat. Makanya terjadilah ini. Saya tahu ini salah, saya akan bertanggungjawabkan, kira-kira begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan betul layar TV ini, ketika saya nonton tuh saya perhatikan layar TV. Ini fenomena apa? Orangnya berjilbab, walaupun ditutup mukanya gitu ya, tapi melakukan pembunuhan dengan keji. Ngomongnya nggak ada rasa bersalah sedikit pun, dan bahkan dia katakan, coba anda jadi saya satu hari nggak akan kuat hidup anda, gitu. Kira-kira begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah gejala yang akan banyak lagi kita saksikan di masa yang akan datang. Gejala bahwa agama itu hanya jadi pembungkus saja. Kalau kita ibaratkan HP, agama itu cuma jadi casingnya doang. Kita nggak tahu tuh HP nyala apa enggak, ada SIM cardnya apa enggak, bisa dipakai atau enggak. Tapi tampilan luarnya kayak HP beneran aja. Agama tuh sekarang hanya menjadi seperti itu saja, sehingga agama tidak membawa kebahagiaan kepada orangnya. Dia katakan, coba anda jadi saya satu hari, nggak kuat. Padahal Allah jamin, kalau kita beragama, dua hal utama yang hilang dari kita itu adalah Quran surat kedua ayat ke-38, Pak. Ya. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kalian mengikuti petunjuk aku, Al-Quran, mengikuti petunjuk aku, dua jaminan Allah langsung, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang pasti nggak ada dalam diri orang yang agamanya benar adalah nggak ada rasa takut, khauf, dan tidak ada rasa sedih. Takut dan sedih ini biang segala sesuatu, biang semua kesulitan, biang semua kesalahan asalnya dari rasa takut dan rasa sedih. Yeah. Sedih dari masa lalu dan takut kepada masa depan, kecemasan. Hadirin jamaah rahimakumullah, singkat cerita, si ibu berinisial AK tadi ini, namanya Aulia Kusuma, gitu ya, yang membunuh suaminya itu. Dia bilang, ini soalnya kita punya utang, utangnya 10 miliar, Pak. Bayangkan, saya aja nggak pernah kepikiran punya duit 10 miliar, kayak apa rasanya tuh, 10 miliar. Utang 10 miliar, setiap bulan harus membayar 200 sampai 250 juta. Dia bilang, coba anda jadi saya satu hari saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika menonton itu tiba-tiba saya teringat bahwa Presiden Korea itu pernah berkunjung ke Aceh tahun 70-an. Namanya Park Chung-hee, Presiden Korea ini. Presiden Korea yang sangat fenomenal dalam sejarah bangsa Korea. Berkunjung ke Aceh. Dulu di Aceh, Masjid Raya itu masih kecil, yang luas adalah pelatarannya. Akhirnya singkat cerita, Presiden Korea nunjuk satu kaligrafi, karena dari tadi dilihat interpreter tuh, ke penerjemah. Ini tulisannya apa nih? Penerjemah tanya ke
ke orang masjid, terus dijelaskan, oh ini dari kitab suci kami. Kebetulan yang ditunjuk itu Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-11. Maka dikatakan bunyinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri, anfus, jiwanya sendiri, cara pandangnya sendiri. Ini diceritakan kepada Park Chung Hee. Ini dari kitab suci kami, isinya adalah Allah, Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah mindset mereka sendiri. Oh, oke. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pulang ke Korea. Di Korea Selatan waktu itu diperintahkan dipasang baliho besar-besar di setiap penjuru, tulisannya, Tuhan tidak akan mengubah nasib Korea sampai kita mengubah sendiri nasib kita. Tuhan tidak akan mengubah nasib anak-anak kita sampai kita mengubah nasib kita sendiri. Tuhan tidak akan mengubah nasib setiap orang sampai orang-orang mengubah nasibnya sendiri. Dipasang banyak-banyak di penjuru Korea. Ketika zaman itulah dilakukan industrialisasi Korea. Samsung waktu itu adalah perusahaan penyalur atau supplier ikan-ikan, daging-daging dan sayur-sayuran. Begitu ada dicanangkan industrialisasi Korea, berubah menjadi perusahaan elektronik sampai sekarang. Disitulah Hyundai didirikan dan lain sebagainya. Disitulah dicanangkan agar budaya Korea bisa menghasilkan uang bagi orang Korea suatu saat nanti. Hari ini kalau kita masuk ke mall di bawah, ya, yang dulu nggak pernah ada adalah tulisan restoran Korea. Ya, dengan huruf-huruf Korea yang kita nggak tahu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Korea besar hari ini karena mengikuti Al-Quran. Korea besar hari ini karena mengikuti Al-Quran, Korea Selatan. Kok bisa? Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah yang hilang dari kita. Di dalam Al-Quran ada dua terminologi membaca Al-Quran itu, Pak. Dua terminologi. Pertama pakai kata tilawah, yang kedua pakai kata-kata kiroah. Allah pilih, Allah pakai kata-kata kiroah itu ketika Nabi SAW itu belum mengerti apa yang dibaca. Maka turun ayat pertama Al-Alaq itu pakai kata kiroah, ikro, itu fi'il amarnya, fi'il perintahnya tuh, ikro, baca. Tapi baca walaupun gak ngerti baca, itu kiroah. Kiroah. Tapi begitu beliau paham apa yang dibaca, isinya paham dan melaksanakan, kalimatnya berganti menjadi tilawah. Quran surat ke-29 ayat 35 Al-Ankabut. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab, dari kata tilawah. Fi'il amarnya utslu, tadi fi'il amarnya iqra, dari kata qiraah, iqra. Gitu ya. Setelah paham, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Dia. Nah, yang terjadi kepada kita kaum muslimin Indonesia, kita banyak iqra, baca doang nggak paham, nggak ngerti, boro-boro kita mau melaksanakan. Park Chung Hee, presiden Korea itu, dia nggak paham banyak Al-Quran, nggak tahu dia mah, dia orang kafir, bukan orang Islam, tapi dia ambil satu ayat Al-Quran, dia pahami betul dan dia jalankan. Dia mendapatkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan janji Allah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia, semua manusia. Siapa saja yang mengambil petunjuk ini dapat petunjuknya. Sama juga hadirin jamaah rahimakumullah, saya sering ditanya, Ustadz, kok kalau kita lihat di mal-mal orang yang kaya yang jalan-jalan tuh, yang bisa masuk mal-mal mahal termasuk mal ini, kok rata-rata orang non-Islam ya Ustaz? Kenapa? Apa Allah nggak sayang sama orang Islam? Ya. Jawabannya adalah mereka melaksanakan Al-Quran, kita enggak. Mana buktinya? Quran surat kedua ayat 215, Pak. Perhatikan kalimat Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka maza yunfiqun. Jika mereka bertanya kepada engkau apa itu infak, bagaimana infak? Qul, katakan, ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin. Bahwa infak yang terbaik ukurannya, dari infak yang terbaik, harta yang terbaik, maka yang berhak menerima infak itu pertama lil walidain, kedua orang tua, wal aqrabin, karib kerabat, baru wal yatama wal masakin wabni sabil. Mohon maaf kalau orang kita, orang Islam, diumumkan di masjid infak
yatim piatu, fakir miskin. Wah, duluan-duluanan, Pak. Banyak-banyakan. Bagus nggak gitu, Ustadz? Bagus, mantap. Tapi apa kabar yang ke-1 dan ke-2? Apa kabar orang tua kita di kampung? Apa kabar adik-adik ipar kita yang coba minjem duit ke kita? Ponakan-ponakan kita masuk WA, dari ponakan, ya minjem duit lagi nih. Apa kabar om kita, tante kita? Padahal kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khair falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil." Segala yang disebut Al-Qur'an itu penuh konsekuensi, Pak. Apa yang disebut duluan itu menjadi syarat yang disebut belakangan. Apa yang disebut lebih dulu di dalam Al-Qur'an itu lebih utama daripada yang disebut belakangan. Contoh, selalu sebelum amal soleh itu selalu sebelum amal kebaikan, amal soleh, selalu ada iman. Allazina amanu wa amilus soleh. Selalu begitu. Gak pernah ada amilus soleh kemudian amanu, gak bisa. Kenapa? Karena iman menjadi syarat bagi amal soleh. Gak bisa orang sembarangan amal soleh saja terus berharap dapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala padahal dia gak beriman, gak bisa. Selalu zakat disebut setelah sholat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Orang kaya enak bisa bayar zakat. Kalau modelnya segala sesuatu sama, orang kaya masuk surga duluan walaupun dia nggak sholat. Saya nggak sholat dah, yang penting saya bayar zakat. Nggak bisa. Sholat itu menjadi syarat bagi zakat. Sama, qul ma anfaqtum min khair falil walidain yang pertama, wal aqrabin yang kedua, wal yatama wal masakin wabnis sabil. Itu. Jadi orang mau kaya, duitnya banyak. Coba perhatikan, mereka mengamalkan ini, Pak. Kadang-kadang kita temui masuk mall yang mewah begitu, ya, sambil dorong-dorong orang tuanya yang sudah stroke, banyak cairan salivanya yang keluar gitu, dorong tanpa malu. Mereka ini bos-bos, nggak malu bawa orang tua. Ini Quran surat kedua 215. Kita baca berkali-kali, khatam berkali-kali, lewat ayat itu berkali-kali, tapi nggak paham, nggak ngerti. Akhirnya kalau mau jalan-jalan, anak kita bilang, ya ajak nenek nggak, ya ajak eyang nggak, ajak mbah, nggak usah dah. Nenek, mbah, eyang nggak suka jalan-jalan ke mall. Gitu. Bukan gitu, bukan gitu yang Islam ajarkan. Gitu. Jadi kita punya kulitnya, casingnya, tapi nggak ada isinya. Handphone kita tuh nggak nyala, handphone bohongan, dummy. Cara beragama kita sekarang. Maka orang berjilbab membunuh suaminya, membunuh anaknya, itu karena hutang. Hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai ini terjadi pada keluarga kita. Jangan sampai virus ini merasuki ke dalam rumah tangga kita. Karena kalau bumi kita ini sudah dilindungi oleh atmosfer, asteroid, komet segala macam itu nggak akan lewat atmosfer, dijaga betul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada bahaya yang bisa tembus sampai ke dalam otak dan hati kita. Bahaya itu adalah bahaya pemikiran yang datangnya dari syaitan, yang bisa merusak kehidupan kita, yang bisa membawa kita abadi selama-lamanya di neraka, kalau kita tidak bertobat. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita kembalikan Al-Quran tidak hanya qiraah tapi tilawah. Ambil 1-2 dari guru-guru kita, tanyakan maknanya, tahu isinya, jalankan. Orang kafir saja Allah balas, Pak. Karena tadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia, apalagi kita. Cuman kita tidak ambil itu sebagai petunjuk. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya yang Allah janjikan kepada kita itu tidak cuma kebahagiaan akhirat, Pak, tapi kebahagiaan dunia juga beserta dengan akhirat. Quran surat ke-7 ayat ke-33 dan 34. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Allah bertanya, "Man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Siapa yang mengharamkan nikmatnya kehidupan dunia serta thayyibati minar rizq? Saripati dari rezeki itu siapa yang mengharamkan? Gak ada yang mengharamkan bagi kaum muslimin.
Qul hiya lillazina amanu, Allah siapkan bagi orang beriman fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah, di kehidupan dunia, dan wabil khusus bagi orang beriman saja nanti di hari kiamat. Cuma ada caranya, ada rumusnya, yaitu ambil Al-Quran sebagai rumus kehidupan kita, pahami dia dan jalankan Al-Quran itu sebagai guidance, petunjuk kita, huda, petunjuk bagi kehidupan kita di semua lini kehidupan kita, di semua sektor kehidupan kita. Insya Allah, Allah akan memenuhi janjinya kepada kita. Allah tidak pernah ingkar janji terhadap hambanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ij'al Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa jalaa'a humumina wa shifaa'a amradina waj'alhu li dhunubina mumahhisa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha